Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita selalu memuji dan memuja Allah, dan banyak sekali nikmat Allah melimpah kepada kita yang harusnya kita nikmati dan kita syukuri. Termasuk Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam dan iman serta kesempatan waktu seperti di saat sekarang, di hari ini yang kita bisa bahasakan adalah hari emas kita. Karena pada hari ini kita masih bisa menambah kantong-kantong amal soleh kita dengan amal-amal dan pahala yang melimpah. Serta juga kita bertaubat dari dosa-dosa bila masa lalu ada, sehingga akhirnya kita lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita syukuri alhamdulillah dan kita isi semua dengan ketaatan. Dan jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, kita akan melanjutkan seperti biasa bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan bedah buku kita agar doa dikabulkan dan sebab-sebab terkabul dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang ditulis oleh Dr. Said bin Ali bin Wahf Al-Qahtani. Dan kita akan masuk ke pembahasan kedua, beberapa penghalang bagi terkabulnya doa. Kalau yang lalu kita sempat bahas sebab diterimanya doa. Dan saya berharap tentunya kita sudah faham semuanya tentang masalah syarat-syarat diterimanya doa, yaitu ada 5 ya, yang sudah kita bahas yang lalu. Dan saya coba ingatkan secara garis besar tentang syarat diterimanya doa tersebut, yaitu yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu poinnya ada dari halaman 26 sampai halaman 28. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan tentang poin tersebut. Syarat kedua mengikuti Rasulullah SAW, dan ini memang syarat mutlak. 2 syarat ini syarat mutlak diterimanya amal, ikhlas dan mutaba'ah atau mencontohi Nabi SAW. Kemudian syarat yang ketiga, syarat kedua itu berada dari halaman 28 sampai di halaman 32. Syarat ketiga, percaya dan yakin akan dikabulkan oleh Allah, atau bahasa lainnya sangka baik dengan Allah. Jangan bersangka buruk, menganggap Allah tidak akan terima doa saya atau tidak akan menyembuhkan penyakit saya dan seterusnya. Jadi kita sangka baik dan kita yakin Allah akan terima doa kita. Itu sudah dibahas dari halaman 33 sampai di halaman 35. Dan syarat keempat, menghadirkan hati pada saat berdoa dan khusyuk. Kemudian itu dibahas dari halaman 36 sampai pertengahan 37. Yang terakhir syarat kelima yang kita bahas pada pertemuan lalu, adanya keinginan yang kuat dan tekad dan kesungguhan dalam berdoa. Artinya jangan bercanda, jangan hanya kapan ada waktu dan seterusnya. Baik, kita akan masuk pembahasan kedua kita, yaitu beberapa penghalang bagi terkabulnya doa. Yang juga termasuk hal yang penting untuk dibahas ya. Sehingga bukan hanya sekedar memenuhi syarat, tapi bagaimana kita mengetahui ternyata ada hal-hal yang juga bisa menghalangi dikabulkannya doa. Walaupun Bapak Ibu sekalian memenuhi 5 syarat tadi, tapi ternyata masih ada penghalang yang kita lahirkan dalam doa kita. Nanti yang kita sebutkan penghalang-penghalang tersebut, di sini disebutkan ada 6 poin ya. Di dalam penghalang ini dari halaman 38 sampai 46. Itu disebutkan ada 6 penghalang, maka tentu saja berarti doa kita juga belum diterima. Itu yang dimaksudkan dengan penghalang. Baik, di sini kata penulis saya bacakan dulu di pembahasan kedua beberapa penghalang bagi terkabulnya doa. Penghalang atau al-mani' dalam bahasa Arab secara etimologi atau dalam bahasa berarti dinding pembatas antara 2 perkara. Apa yang karenanya ada, apa yang karena adanya mengharuskan tidak adanya sesuatu, tapi tidak adanya tidak mengharuskan adanya tidak adanya sesuatu secara zat. Ini adalah lawan dari definisi syarat. Maksudnya bukan berarti kalau kita penuhi sesuatu perbuatan lalu kemudian kita datangkan penghalangnya, kemudian kita berharap itu bisa dikabulkan sebagaimana kami jelaskan tadi.
Itu yang dimaksudkan dengan permasalahan ini. Dan langsung saja kita masuk ke masalah penghalang-penghalang terkabulnya doa yang diinginkan oleh penulis yang disampaikan di sini. Yang pertama di sini adalah keleluasaan atau bersenang-senang atau merasa gembira dengan sesuatu yang haram, baik makanan, minuman, pakaian, ya, atau yang lainnya dikonsumsi, ya, seperti misalnya obat-obatan, ya, walaupun obat medis, obat dokter, tetap kalau ada sesuatu haramnya nggak boleh Bapak Ibu konsumsi. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan. Jadi kalau dokter bilang ibu dan bapak tidak bisa sembuh kecuali minum obat ini, tapi obat ini dari babi misalnya, nggak boleh. Ya. Karena Nabi SAW bilang Allah tidak mungkin jadikan kesembuhan pada sesuatu yang ia haramkan. Dan Nabi SAW sudah mengatakan Allah tidak turunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Nah, Nabi SAW sudah pastikan pasti ada obatnya yang halal, tidak harus yang haram. Karena memang dipastikan tidak ada satu penyakit pun kecuali pasti Allah sudah turunkan obat bersamanya. Dan tentu kita punya banyak sekali ikhtiar-ikhtiar dalam Islam. Kita bukan seperti orang non-muslim yang andalannya hanya medis saja. Sakit, konsultasi dokter, obat dokter, atau semua ya urusan medis, operasi dan segala macam gitu ya. Kalau kita dalam Islam terlalu banyak pilihannya. Kita bisa memulainya dengan doa dulu misalnya. Kita berdoa agar Allah SWT sembuhkan. Dan berapa banyak orang yang tidak interaksi sama medis tapi dengan doa bisa sembuh. Kemudian bisa kita menggunakan pengobatan nabawiyah. Seperti misalnya menggunakan habbatus sauda ya, atau jintan hitam biasa kita Indonesia ya. Kata Nabi SAW, habbatus sauda dawa'un likulli da'il lasam. Biji hitam adalah obat untuk semua penyakit ya, kecuali kematian gitu ya. Jadi ibu-ibu misalnya kalau lagi masak nasi bisa ditaburin jintan hitam ya, sayuran misalnya ya, jadi digunakan. Atau kita bisa ambil beberapa butir, 2-3 butir, itu diisap-isap, itu manfaatnya besar sekali. Nah mungkin penelitian sudah cukup banyak berhubungan dengan masalah itu. Juga kata Nabi SAW, kesembuhan pasti terjadi pada 3. Lalu disebutkanlah mengkonsumsi madu. Itu kata Nabi SAW, ini pasti bisa menyembuhkan gitu ya. Jadi jangan kita tinggalkan masalah ini. Kita konsumsi madu itu bagian daripada kesembuhan. Jadi sebelum medis pun sudah banyak ikhtiar yang Islam tawarkan gitu ya. Kemudian juga ada kai. Kai itu pengobatan dengan besi panas yang biasa dikagetkan tubuh. Ini biasa kalau orang stroke. Walaupun Nabi SAW menyarankan dalam hadis yang lain, kita dianjurkan agar kai dijadikan pengobatan terakhir. Ya. Tetapi ini contohnya, kita ada dalam Islam solusi-solusi dulu ya. Kemudian juga kita ada introspeksi diri dari pelanggaran-pelanggaran agama. Berapa banyak orang yang diuji dengan penyakit karena dosanya. Ya, maka dengan dia beristighfar kepada Allah, dia taubat, bisa sembuh dosa-dosanya. Banyak orang yang kena penyakit, pergi umroh, berdoa depan Ka'bah, tulus taubatan nasuha kepada Allah, lalu Allah sembuhkan. Banyak sekali orang seperti itu. Nah baru kemudian ada ikhtiar juga ruqyah syar'iyah, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, ada yang sambil memegang tubuh misalnya. Baru kemudian pengobatan medis. Jadi cukup banyak ya. Nah ini juga dalam masalah makanan, minuman, kita dianjurkan fokus kepada yang halal. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu kritis masuk ke sebuah restoran tanya ini halal atau tidak ya. Jadi jangan karena hanya kena viral lalu kita main makan ya, lalu ikut-ikutan sama orang, nggak bisa. Karena nanti salah satu penolak doa itu adalah atau penghalang diterimanya justru makanan minuman yang haram. Masuk dalam masalah ini juga pakaian ya, pakaian-pakaian yang haram ini juga bisa ya menjadi penolak doa tersebut. Baik, kita dengarkan bagaimana dalil tentang penghalang pertama ini sehingga doa tidak diterima, yaitu makanan, minuman, pakaian dan obat-obatan yang haram. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, ayuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala
Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك yang artinya wahai sekalian manusia, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah itu maha baik. Makna daripada tayyib, Bapak Ibu sekalian, itu bisa bermakna baik, sempurna, bersih. Semua itu bisa masuk dalam makna tayyib ya. Allah itu tayyib, maha baik, maha sempurna, maha bersih, maha rapi ya. Dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik pula, yang tayyib pula. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan sesuatu yang Dia perintahkan kepada para rasul sesuai dengan firman-Nya, yang artinya, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya, kata Allah, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terjemahan surah Al-Mu'minun ayat 51. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah 172, hai orang-orang beriman, makanlah dari antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang seseorang laki-laki yang bepergian jauh dengan rambut kusut dan juga berdebu. Lalu menengadahkan kedua belah tangannya ke langit sembari berdoa, wahai Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dan diberikan makan dari sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin dikabulkan doa itu untuknya. Hadis ini kita bedah dulu. Bapak Ibu sekalian, kita coba korek faedahnya. Yang pertama, adanya penyebutan sifat Allah, bahwasanya Allah itu maha suci, maha sempurna ya. Dan Allah membuat kita pun sebenarnya mengarah ke sana. Walaupun kita tidak mungkin sempurna seperti Allah SWT, tidak mungkin. Tapi contoh Allah misalnya mau kita berpakaian yang sempurna, menutup aurat, memakai pakaian yang bagus. Terbukti kalau kita pakai pakaian yang bagus, kita merasa nyaman, manusia pun nyaman menilainya dan melihatnya. Supaya kita begitu. Di saat misalnya badan kita segar habis mandi, dan kita lebih percaya diri dengan itu. Dan kalau kita gerah, kita sendiri merasa nggak nyaman, mungkin kalau ada bau badan, maaf orang dekat kita juga tidak suka, supaya kita selalu segar, gitu kan. Kita kalau habis sikat gigi, kumur-kumur misalnya dengan mouthwash, misalnya obat kumur, kita lebih percaya diri bicara sama orang dibandingkan memang kita belum sikat gigi dan apalagi maaf habis makan banyak jenis makanan dan mengeluarkan bau yang kurang sedap, misal contoh. Dan seterusnya. Mata kita itu suka melihat penataan yang rapi. Kenapa ada orang tinggal di Jakarta tapi juga tetap weekendnya nginap di hotel di Jakarta? Apa yang dia beli dari hotel itu? Padahal sama saja. Sama-sama pindah dari tempat tidur ke tempat tidur. Bahkan hotel itu lebih kesannya ruangan, kamarnya yang dibeli. Karena dia beli suasana rapinya. Yang dijual oleh hotel tersebut adalah suasananya. Rapi penataan kamarnya, penataan hiasannya, meja kerjanya, lighting lampunya misalnya, apalah gitu ya. Mungkin ditambah dengan itu interior. Eksteriornya juga mungkin dengan taman-taman yang rapi. Kenapa? Karena memang fitrahnya manusia. Secara alami mereka suka itu. Dan secara alami manusia itu tidak suka sebenarnya berantakan. Kecuali dia memang membiasakan diri dalam keberantakan itu. Ya. Sehingga dia terbiasa dengan bau yang kotor, terbiasa dengan berantakan. Tapi itu umumnya orang pasti tidak suka. Kita kalau dekat dengan orang yang bau badan dan segala macam, kita pasti tidak suka. Jadi mata manusia pun dibuat nyaman dengan itu. Hidung kita suka dengan bau yang wangi. Kita tidak suka dengan bau yang busuk dan seterusnya. Itu sebenarnya bisa masuk semua dalam makna thayyib ya. Ya, berarti bagus gitu ya. Allah itu sempurna. Makanya Allah menciptakan alam semesta dengan kesempurnaan, menciptakan manusia dengan kesempurnaan. Tadi memberikan fitrah alami itu. Dan Allah menjanjikan di surga, kalau Bapak Ibu baca terutama dua surah ini, surah Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah, surah yang berdekatan, Ar-Rahman dulu baru Al-Waqi'ah. Di situ dirincikan dengan sangat detail masalah surga, permadaninya, istanahnya, pelayan-pelayannya. Dan kalau kita baca hadis-hadis tentang masalah surga, itu semuanya sempurna.
taman-tamannya bagus, pelayan-pelayannya, bidadari-bidadari cantik dan gagah, baju-baju mereka bagus, dipan-dipannya, wah semuanya sangat bagus gitu ya. Kenapa itu yang dijanjikan? Karena memang itu semua thayyib, ya. Itu semua bagus dan berkualitas. Jadi Allah itu sempurna dan Allah tidak terima kecuali itu juga. Jadi kalau yang ugal-ugalan, asal-asalan itu semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dasarnya kotor, ya. Kotor, jorok itu semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat tapi najis misalnya, nggak diterima. Setetes kencing saja sudah batal sholatnya, batal wudhunya, nggak diterima sholatnya. Misal contoh, nah semua itu. Makanya kita ambil pelajaran pertama kalau Allah itu maha sempurna dan Allah menginginkan kita orang-orang beriman juga menuju ke sana. Dan selalu kita lihat makanan itu yang diperintahkan kita konsumsi digabungkan antara dua syarat, halalan thayyiba. Halal itu dibolehkan, perhatikan thayyiba. Ini kan dikatakan Allah itu thayyib. Ya, kita disuruh makan thayyib yang berkualitas. Kalau saya pernah kasih contoh tuh, masuk ke toko buah, ada anggur 200.000 kualitas A, ada anggur 100.000 kualitas B, kita punya kemampuan beli yang kualitas A. Gak masalah. Yang penting sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan dalam Islam ya. Kalau kita butuh rumah, silakan beli rumah yang terbaik. Kendaraan yang terbaik, pakaian yang terbaik, makanan, minuman semua yang terbaik. Kalau kita butuh. Tapi kalau untuk keinginan tidak bisa. Kita tidak dianjurkan mengikuti keinginan. Karena kalau ikuti keinginan tidak akan pernah selesai. Pasti tidak akan pernah selesai. Pasti akan selalu tamak dengan dunia berlebihan. Gitu ya. Tapi kalau kebutuhan silahkan dinikmati. Nah itu contoh-contohnya. Itu pelajaran pertama. Allah itu maha sempurna. Ya. Indah. Ya. Dan rapi, bersih. Segala macam makna masuk dalam makna ini. Pelajaran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita semua dimulai dari para rasul untuk begitu. Makanya tadi dibacakan Nabi SAW membacakan surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 51. Hai sekalian rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, makanan yang thayyibat, yang berkualitas, ya, yang baik, yang sempurna. Lalu dikatakan dan berbuatlah amal saleh. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saksi bahasan sini adalah Allah perintahkan juga kita ini menjadi orang-orang yang thayyib. Penampilannya thayyib, makanannya thayyib, ya, tutur katanya thayyib, semuanya bagus, ya, semuanya sempurna. Itu yang diperintahkan. Kemudian juga diangkat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Salah satu makna ayat ini adalah tidak boleh makan makanan basi, makanan expire, sudah rusak. Ayam itu halal, tapi kalau sudah basi, thayyibnya hilang. Jadi haram dimakan, karena akan mendatangkan mudarat ya. Jadi kalau ibu dan bapak mau faham ini halal atau tidak, maka kita lihat juga salah satu penelitian ulama adalah efek samping. Efeknya apa nih? Ya, misalnya orang konsumsi obat itu sebenarnya suplemen, tapi dia sebenarnya tidak thayyib karena akan menyebabkan ginjalnya rusak misalnya atau apalah ya. Efek samping yang besar sekali, itu nggak boleh. Dari mana ulama bisa menilai rokok itu nggak boleh? Umumnya pendapat ulama di dunia ini mengharamkan, ya, nggak boleh dibolehkan. Dan kita lihat bagaimana dunia ini juga menolak. Coba kalau di pesawat nggak boleh merokok, ya. Kalau di bus yang ber-AC nggak boleh merokok, di kereta nggak boleh merokok, gitu kan. Di bandara tuh dikasih ruangan khusus aja mereka sama-sama perokok semuanya. Udah kalau sakit deh di sana, gitu kan. Di pemerintah taruh iklan bukan cuma Indonesia. Rokok bisa membunuhmu, bisa menyebabkan impoten lah, inilah segala macam. Dari mana dikeluarkan hukum haramnya? Karena dia nggak thayyib lagi. Dia udah nggak thayyib. Efek sampingnya bahaya sekali, kan gitu. Makanya pernah ada satu orang guru SD, dia merokok sekian tahun, dia masuk ke satu masjid. Ini kita bicara masalah makanan dan minuman, karena biasa kan orang bilang ya itu bagian daripada yang dikonsumsi, gitu ya. Dia sudah lama merokok dan kebetulan dia masuk ke masjid di dekat rumahnya di Jeddah. Syekhnya itu lagi membahas tentang Allah menghalalkan thayyibat dan mengharamkan khaba'ith.
Allah menghalalkan yang baik-baik, Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Gitu kan. Nah syekhnya kasih contoh salah satunya rokok gitu. Terus dia bilang, dia sempat cut pengajian, dia mengatakan, Syekh, Anda mengatakan tadi kalau rokok itu tidak baik. Saya bertahun-tahun merokok nggak pernah sakit. Saya nggak ada masalah gitu. Dari mana tidak toyibnya? Gitu. Tolong jelaskan ke saya. Kata syekhnya, jadi Anda menganggap rokok itu bagus? Dia bilang, iya. Toyib berarti? Iya. Oke. Kalau begitu, saran saya kata syekhnya, sekarang kamu pulang, beli rokok yang banyak, berikan istri kamu, berikan anak kamu, kasih mereka konsumsi juga. Dengan akal sehatnya guru ini dia paham, dia keluarin rokok dari kantongnya dibuang. Dia bilang saya tahu kenapa sekarang haram. Kalau itu baik silakan bagi-bagiin orang semuanya. Anak bayi pun kasih aja. Nah, tidak baik. Kan gitu. Jadi ini poin contohnya. Jadi biasanya juga penilaian ulama kalau di masa kita sekarang. Kalau makanan minum itu tidak di masa Nabi SAW dari mana? Dari efek-efek samping. Mudarat yang datang. Karena sudah tidak thayyib lagi. Enggak thayyib lagi. Ya. Ini bisa kita tarik dalam semua lini kehidupan kita. Ini penting untuk digarisbawahi. Ini pelajaran kedua. Bahwasanya pelajaran pertama tadi Allah itu thayyib, sempurna, rapi, bersih. Kemudian pelajaran kedua dari dua potongan ayat tadi, surah Al-Mu'minun ayat 51 dan Al-Baqarah 172, Allah menyuruh kita juga menjadi orang-orang yang thayyib makanannya, thayyib pakaiannya, semuanya bagus gitu ya. Dan sudah kita berikan contoh rasional tadi. Kita juga menghidangkan makanan buat diri kita dan buat orang sekitar kita. Kalau yang bagus, orang juga semangat makan. Pahalanya juga jadi besar. Ya, sampai memberikan makan yang berkualitas itu bagian daripada ibadah yang besar pahalanya. Sampai pernah ditanya kepada Nabi SAW dalam hadis Muslim, amal apa yang paling besar pahalanya setelah yang wajib-wajib? Kata Nabi SAW, tuti'imut ta'am. Kau memberikan makan kepada orang. Dan ulama hadis menjelaskan, bagaimana memberikan makan kepada orang? Beri makan yang bagus. Sehingga mereka mau makan semuanya dan pahala kita maksimal. Sebagian salaf mengatakan, saya menyiapkan makanan kesukaan dan sempurna 10 sahabat saya. Lebih saya sukai daripada semalam suntuk saya sholat tahajud. Karena besarnya pahala memberikan makanan yang berkualitas kepada orang gitu ya. Nah ini juga bagian daripada yang bisa dihubungkan dengan dua ayat ini. Jadi kita pun konsumsi yang baik, kita pakaian yang baik, kita silakan tempat tinggal yang baik, kendaraan yang baik, tapi ingat batasan dan perbedaannya adalah kebutuhan dan bukan keinginan. Karena kalau kita ikuti keinginan kita, kita tidak akan pernah, lemari baju kita nggak akan cukup. Karena beli terus, alasannya kenapa? Diskon. Nah diskon tidak akan habis sampai hari kiamat ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Butuh silakan ya. Pelajaran ketiga ini jadi saksi bahasan kita di potongan akhir hadis. Nabi SAW menyebutkan ada orang yang diberikan ciri-ciri luar biasa di sini ya. Bepergian jauh. Dalam kondisi rambutnya kusut. Dia ini ceritanya orang ini pengemis. Dia pergi jauh karena mengemis sana sini sampai membuat rambutnya kusut, badannya berdebu ya. Lalu kemudian saking susahnya hidupnya dia pun menengadahkan ya, mengangkat tangannya ke langit sambil mengatakan wahai Tuhanku, seakan-akan dia bilang berikan aku rezeki, aku miskin, aku susah gitu ya. Minta sama Allah. Nah ini penghalangnya. Kata Nabi SAW, bagaimana diterima dari dia? Sedangkan ini penghalangnya, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia sendiri kalau makan, minum, ya dia cari dari yang haram. Dan juga dia diberi makan dari sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin dikabulkan untuknya? Perhatikan potongan terakhir ini penting ya. Yang kata Nabi SAW, dan dia diberi makan dari yang haram. Di sini ada sebuah hukum keluar. Atau dikeluarkan oleh para ulama. Kalau bapak ibu diberikan makanan oleh seseorang dan bapak ibu tahu dari sumber income haram, nggak boleh makan. Kalau kita tahu sumbernya dia income-nya haram. Maaf, dari pelacuran, dari riba, ya, dari hal-hal atau manipulasi data misalnya. Dan dia tidak punya sumber income lain, dan kita dikasih dan kita tahu itu dari situ, nggak boleh kita makan. Karena di sini dikatakan, ya sebenarnya kan potongan hadis perhatikan ya, sudah cukup sebenarnya Nabi bilang, sedangkan makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Kan harusnya sudah cukup ya. Tapi Nabi tambahkan, dan dia diberi makan dari yang haram. Maksudnya pemberian orang. Nah bagaimana doanya diijabah? Jadi harus hati-hati. Tapi kalau bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya kalau seandainya ada orang kasih kita nggak tahu? Itu nggak apa-apa. Itu hukum umum namanya. Kembali kepada hukum umum, ya.
Kita tidak tahu maka boleh kita konsumsi. Baca bismillah nggak masalah. Tapi kalau kita jelas tahu sumbernya dia ini haram, jangan dikonsumsi. Nggak boleh. Ya. Di sini penulis setelah mengangkat hadis ini mengatakan, menurut satu pendapat, sebagaimana pendapat Ibnu Rajab rahimahullah, bahwa makna hadis ini adalah, ya, sesungguhnya Allah tidak akan menerima segala amal, melainkan amal yang baik, lagi bersih dari apa-apa yang bisa merusak ibadah, seperti riya dan rasa ujub. Ujub itu berbangga-bangga ya. Tidak pula dari harta kecuali yang baik dan halal, karena thayyib atau baik dan sempurna digunakan untuk perkataan, untuk perbuatan, perkataan dan keyakinan. Dan maksudnya adalah bahwa para rasul dan umatnya diperintahkan untuk memakan makanan yang baik dan menjauhi yang tidak baik dan juga yang haram. Juga di akhir hadis disebutkan bahwa sebab tidak terkabulnya doa adalah karena leluasa atau bersenang-senang dalam perkara-perkara haram, seperti makan, minum, pakaian, dan mengkonsumsi barang yang haram. Oleh karena itu, para sahabat Rasul dan orang-orang soleh sangat berusaha keras untuk mendapatkan makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, ini semua 3 paragraf terakhir yang saya bacakan rincian daripada hadis tadi yang sudah kita coba korek 3 mutiara ilmunya. Ya, jadi seorang muslim memang harus jeli sekali. Ya, dia tahu apa yang masuk dalam tubuhnya. Ya, sampai banyak di antara ulama-ulama dulu mengatakan, ya, saya tidak akan pernah ya memasukkan sepotong makanan ataupun seteguk air ke tenggorokan saya kecuali saya sudah tahu sumbernya halal atau tidak. Jadi saking pekahnya, mereka tidak mau sama sekali. Abdullah bin Hudzaifah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi, itu pernah ditangkap oleh Raja Romawi karena pasukan muslimin waktu itu ada di antara mereka beberapa prajurit ditawan, di antaranya Abdullah bin Hudzaifah. Ini pernah kami buat serial Tablik Akbar Sahabat hari Sabtu kedua di Blok M waktu itu, penjelasan tentang beliau. Salah satu yang sangat masyhur adalah beliau ditawan, kemudian beberapa temannya, karena dia panglimanya, beberapa prajuritnya dibunuh oleh Raja Romawi. Tapi dia tidak dibunuh dulu. Ya. Dia didatangkan oleh Raja Romawi, ditawarkan. Mau nggak kamu pindah ke Nasrani dan saya akan berikan kepadamu setengah kerajaanku. Disaksikan oleh semua prajurit, Perdana Menteri di sana, siap dibuatkan akad kesepakatan. Artinya dia tinggal nyatakan dia murtad dari Islam, dikasih setengah kerajaan Romawi. Ini luar biasa. Apakah jawabannya dia? Dia bilang, kalau seandainya Anda memberikan saya semua kerajaan di muka bumi ini, mau orang Ajam atau orang Arab, bukan cuma kerajaan Romawi, semua muka bumi ini, itu saya diberikan, saya tidak akan tinggalkan agama Islam. Nggak ada urusan. Dan ini saking luar biasa tertanam iman dalam hatinya, nggak tergoda dengan harta. Lalu kemudian si raja ini marah sambil mengatakan, kalau gitu saya akan bunuh kamu. Dia bilang, silahkan. Mau bunuh saya, tidak ada masalah. Saya kalau tidak mau tinggalkan Islam, dia akan dibunuh. Dia oke, dia terima, silahkan bunuh saja. Karena berani sekali Raja Romawi ini, khawatir dia malah yang dipermalukan gitu. Kalau dia bunuh orang ini, dia sudah tantang orang ini dan orang ini terima tantangannya. Maka dia bilang sama prajurit-prajuritnya, coba kurung dia, ya, di penjara, jangan kasih makan. Dikurung dan di penjara, nggak dikasih makan berapa hari, makanan-makanan yang rutin, tapi dimasukkan ke penjaranya babi yang sudah dimasak dengan aroma yang wangi gitu ya, dibuat dengan rempah-rempah dan ditaruh khamr. Sampai 3 hari selalu dihidangkan, dia tidak pernah sentuh. Tubuhnya pun sudah sangat lemah gitu kan. Akhirnya dilaporkan kepada kaisarnya nih, kalau ini orang nggak mau makan, percuma, nanti dia akan mati. Kalau mau dibiarkan mati begitu silahkan, tapi kalau ada program lain dalam menyiksa dia, ya ini harus segera, kalau ini orang akan mati 3 hari nggak makan, nggak minum. Kata kaisarnya, keluarkan dia, dikeluarkan. Ditanya, kenapa kau nggak makan dan minum? Padahal kau kan bisa mati kalau nggak makan. Dia bilang, ini diharamkan oleh agama saya. Saya tidak akan mungkin mengkonsumsi sesuatu yang telah diharamkan dalam agama, walaupun saya harus mati. Ya. Dan saya juga tidak akan membiarkan Anda ini akan menghina agama saya. Ya, seakan-akan nanti tuh lihat orang Islam ternyata kalau kepepet makan juga yang haram. Enggak, saya lebih baik pilih mati. Ini luar biasa imannya gitu kan. Ini sahabat Nabi. Maka kaisar mengatakan, datangkan prajuritnya. Didatangkan satu
bejana besar dimasak air mendidih sampai panas sekali, kemudian didatangkan prajurit muslim didorong. Begitu dimasukkan ke dalam air panas itu keluar tinggal tulang belulang dalam hitungan detik saja karena panasnya. Lalu Abdullah bin Huzaifah ini disuruh digiring ke sana. Begitu digiring dia menangis, Abdullah bin Huzaifah menangis gitu. Kata prajurit-prajuritnya pada Kaisar, dia nangis. Kata dia, coba datangkan, mungkin dia sudah mau tinggalkan agamanya. Begitu ditanya, kenapa kau menangis? Dia bilang, saya menangis karena saya cuma punya satu nyawa. Saya berharap punya ribuan nyawa yang kalau mati, hidup lagi, dilempar lagi, biar mati terus dalam agama. Demi untuk agama. Kaisar putus asa, ini orang udah nggak bisa diganggu imannya. Kata Kaisar, saya bisa bebaskan kamu, tapi dengan syarat kau cium kepala saya. Nah, orang-orang di masa dulu itu kalau cium kepala itu penghormatan, ya. Kata Abdullah bin Huzaifah, syaratnya ada. Saya akan cium, tapi dengan syarat semua tawanan muslim dilepaskan. Kata Kaisar, baik. Dicium kepalanya sama dia, kemudian dibawa pulang semua tawanan muslim, ya, dan juga dia diberikan banyak hadiah. Banyak sekali, pakaian-pakaian bagus, berikan harta sampai dia pulang. Waktu Umar bin Khattab tahu ceritanya, Umar bin Khattab mengatakan itu di masa kerajaannya dia. Dia bilang pantas bagi setiap muslim untuk mencium kepalanya Abdullah dan saya akan memulainya. Maka dia pun mencium kepalanya Abdullah. Tapi kita bisa lihat bagaimana kokohnya seorang muslim. Walaupun harus mati, dia nggak akan makan yang haram. Kenapa? Kita yang masih sehat, masih banyak pilihan halal, masih nggak peduli. Jangan karena ini restoran Korea, restoran Jepang terkenal, lalu kita main makan tidak tahu halal atau tidak. Bukan tidak boleh, tapi harus kritis, halal nggak? Kalau sudah ada sertifikasi halal silahkan, gak ada masalah. Kan gitu. Jangan hanya karena viral main makan, berbawa nanti sebentar berdoa nggak akan diterima. Gitu. Apalagi kita tidak tahu efeknya. Toh juga kan kita pahami begini ya Bapak Ibu sekalian. Makanan itu kan cuma di ujung lidah. Ya, kalau rasa, kita bicara rasa, saya nggak bicara nutrisinya, vitaminnya, karena macam-macam makanan masing-masing punya kelebihan vitamin ya. Ada yang dominan vitamin A, vitamin B, vitamin D dan segala macam. Oke. Tapi kita bicara rasa, di mana rasa itu? Di lidah, ujung lidah saja. Kan gitu. Kalau kita rasa ini pedas, ini asin, oh ini enak, itu ujung lidah. Kalau sudah lewat ukuran sepertiga jari kita ke tenggorokan, kita sudah nggak tahu yang mana ayam, yang mana tempe, yang mana sambal enak atau tidak. Udah nggak ada urusannya. Jadi jangan kena urusan ujung lidah saja ini, nafsu di sini, lalu kita masuk kepada sesuatu yang haram. Ya. Coba direnungi baik-baik gitu ya. Itu nggak ada manfaatnya kalau kita harus paksakan diri ke situ. Karena banyak orang tidak peduli, main sembarangan saja. Konsumsi ini dan konsumsi itu. Ini juga sekaligus saya sampaikan walaupun dia cuma korelasinya kecil sekali ya, karena bukan masalah haram atau halalnya, tapi seperti masalah pemboikotan terhadap produk-produk Yahudi sekarang. Dukung itu. Kenapa nggak didukung? Kenapa kalau ibu nggak minum kopi Yahudi misalnya atau makan? Kenapa kalau nggak makan minum? Masih banyak makanan lain gitu kan. Daripada makan makanan itu terkenal restorannya, lebih baik makan makanan Sunda kah, makanan apalah orang Betawi lah, banyak makanan tradisional kita yang enak-enak gitu. Kenapa harus ini? Oh keren, foto di dalam restorannya lah, dalam kafenya lah. Nah, ini saudara kita lagi dibantai di sana, kan gitu. Ini sayang banget ya. Bukan karena makanan mereka haram di sini, tapi permasalahannya ini peduli terhadap agama nggak? Kan gitu. Paling tidak kalau ibu dan bapak sekalian tidak bisa ikut perang sana, dukunglah dengan ini gitu kan. Dan kita masih banyak makanan-makanan yang sudah jelas halal, tradisional, enak-enak gitu ya. Makanan muslim, kenapa harus ke sana gitu. Ini contohnya. Ini sedikit ada korelasi saya bilang tapi kecil, korelasinya bukan masalah haramnya tapi masalah kepeduliannya. Baik, kemudian beliau mengangkat hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Aisyah istri Nabi SAW sekaligus anaknya Abu Bakar. Dia cerita tentang ayahnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah mempunyai sahaya mencari nafkah untuk dirinya. Dan beliau pun Abu Bakar memakan makanan dari hasil kerja budak muda tersebut. Pada suatu hari sahaya tersebut datang membawa makanan, maka Abu Bakar Siddiq memakannya. Lantas sahaya tersebut berkata, tahukah anda apa yang anda makan ini? Abu Bakar berkata, apa? Lalu jawabnya, dulu saya pernah menjadi tukang tenun untuk seseorang di masa jahiliyah.
Dan saya bukanlah penenun yang baik, kecuali hanya tipu belaka. Kemudian ia memberi saya upah dan itulah sebagian dari apa yang Anda makan ini. Maka Abu Bakar memasukkan jarinya ke tenggorokannya, lalu ia memuntahkan segala yang ada di perutnya. Disebutkan oleh Imam Bukhari. Jadi lebih tepatnya riwayat ini Abu Bakar itu di masa perbudakan dulu ya. Jadi waktu itu seluruh dunia punya budak. Pasar-pasar budak banyak. Perbudakan ini Bu, Bapak sekalian didapat dari tawanan perang, dari orang yang dirampok. Karena masa dulu tidak ada keamanan kayak kita sekarang. Kita sekarang Masya Allah aman, mau kemana-mana pakai pesawat aman, darat ada kriminal tapi kecil gitu ya. Kalau masa dulu tuh tidak ada keamanan. Mungkin kita kalau masa-masa kerajaan-kerajaan dulu ya belum berdiri negara Indonesia, mungkin kita kalau dari Jakarta ke Bandung aja naik kuda kan belum ada mobil, kita bisa dirampok tengah jalan misal gitu. Kan bisa terjadi. Seluruh dunia bisa begitu. Dan biasanya orang-orang kalau dirampok atau dikalah dalam perang itu dijual di pasar-pasar budak. Itu ada perbudakan. Cuma Islam datang mengatur hukum tentang perbudakan ini. Kita dianjurkan kalau punya budak justru kita bebasin. Allah berfirman tahriru raqabah, faqu raqabah, bebasin budak gitu ya. Nah budak-budak ini kalau Bapak Ibu masa itu hidup, kita bisa beli mereka di pasar, kita bisa pekerjakan mereka. Dipekerjakan kemudian bisa hasilnya dibagi. Biasanya begitu ya. Abu Bakar ini punya salah satu hamba sahaya yang dipekerjakan, tapi Abu Bakar bukan ambil hasilnya. Abu Bakar hanya bentuk penghormatan kepada budaknya ini. Kalau budaknya pulang, itu seringkali bawa makanan dari hasil kerjanya. Sebagai bentuk penghormatan Abu Bakar makan sama-sama sama budaknya gitu ya. Supaya budak ini tidak merasa terhina, maka makan sama-sama. Biasanya Abu Bakar kritis tanya, dari mana ini makanan kamu? Oh tadi saya kerja ini dan itu. Misalnya dia kerja di kebun kurma orang, dia angkat barang orang dikasih. Sering Abu Bakar tanya. Satu kali dia pernah pulang, Abu Bakar nggak nanya, dari mana hasil makananmu ini? Karena Abu Bakar sudah sering nanya. Abu Bakar pikir orang ini sudah paham. Makanlah Abu Bakar. Pada saat selepas atau selesai makan, budak itu nanya, apakah Anda tahu dari mana income ini tadi saya beli? Biasanya Anda tanya. Kata Abu Bakar tidak. Dia bilang dulu di masa jahiliyah saya pernah pura-pura jadi dukun. Ya, tukang peramal gitu ya. Jadi peramal. Terus saya pernah ramal satu orang, ramalannya kebetulan betul. Kebetulan gitu ya. Jadi kebetulan betul ramalannya. Lalu orang itu berhutang sama saya. Dia mau bayar tapi dia belum punya. Sekarang dia baru bayar, hari ini dia baru bayar. Setelah masuk Islam apa dibayar. Jadi ini hasil dari dukun. Hasil ramalan gitu. Abu Bakar begitu dengar, korek tenggorokannya dimuntahin sama dia. Dia nggak mau masuk ke perutnya. Nah ini contoh salah satu riwayat juga tentang masalah kepedulian terhadap konsumsian yang masuk ke dalam tubuh. Nggak boleh sembarangan. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah atau Hilyatil Awliya tepatnya, dan Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud terdapat tambahan, dikatakan kepada Abu Bakar, semoga Allah merahmatimu, Anda lakukan semua ini hanya karena sesuap makanan yang kuberikan. Masih budaknya tanya, apakah Anda mengorek tadi tenggorokan, muntahin makanan hanya karena sesuap makanan yang sempat Anda makan dari itu? Abu Bakar menjawab, seandainya makanan tersebut tidak keluar kecuali bersama dengan nyawaku, pasti aku akan lakukan. Sebab aku pernah mendengar ya Rasulullah SAW bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Karena setiap anggota tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas atau lebih baik baginya. Oleh karena itu, aku takut tumbuh dari anggota tubuhku sesuap yang haram. Tentu di buku sini dipakai kata saya dan aku ya. Saya sengaja pribadi Bapak Ibu sekalian untuk memakai istilah aku aja. Karena di sini dia sebutkan bersama nyawaku ya. Jadi supaya semakna atau sama saja retorika yang digunakan. Tapi intinya riwayat lain menjelaskan rupanya si budak itu bertanya waktu lihat Abu Bakar korek tenggorokannya muntahin, apakah Anda muntahkan ini hanya karena sesuap makanan? Rupanya Abu Bakar baru makan sesuap, belum makan banyak gitu. Anda sampai lakukan muntah seperti ini dimuntahkan. Kata Abu Bakar, kalau seandainya untuk mengeluarkan tadi sesuap yang haram itu harus ruhku aku pertaruhkan sampai mati, nggak apa-apa. Lebih baik aku mati daripada mengkonsumsi sesuap yang haram tadi.
Karena aku pernah mendengarkan Nabi SAW bersabda, setiap anggota tubuh yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Nah, jadi di sini kehati-hatian sekali. Jadi ternyata mengkonsumsi yang haram, makanan dan minuman bukan hanya menolak doa, tapi juga menjadi penyebab anggota tubuh kita bisa masuk ke dalam api neraka. Wa na'udzubillah. Dan berapa banyak orang, Bapak Ibu sekalian yang tidak sadar, dia konsumsi untuk dirinya yang haram, terjadi keributan rumah tangganya, terjadi penyakit kronis yang tidak sadar, itu dari konsumsi yang haram. Dan juga terjadi hal-hal yang buruk, dia konsumsikan anaknya dari yang haram. Saya pernah ngisi tablik akbar itu di Makassar, dan yang isi, kebetulan waktu itu kesempatan saya untuk ngisi, tapi karena ada Dr. Zaid Abadi datang dari Jordan, waktu itu saya minta beliau ngisi. Alhamdulillah beliau setuju. Dan salah satu yang beliau sampaikan tentang masalah bahayanya pendapatan haram. Dia bilang, didukil sama dia beberapa perkataan ulama, bahwasanya berapa banyak orang yang lahir dari keturunan dia, dari anak-anak dia yang dia berikan konsumsi haram dari masih di perut sampai besar, itu menjadi pembunuhnya. Akhirnya anaknya bunuh, orang tuanya hanya kena kejar warisan. Itu kadang-kadang sumbernya dari masalah konsumsian haram. Anak-anak durhaka, tidak mau bakti. Karena ada haram di badannya. Gitu kan. Tidak mungkin kalau sesuatu yang halal itu lalu kemudian menghasilkan hal yang efek tidak baik, itu nggak mungkin. Anak-anak itu akan mudah hafal Quran, mudah dinasehatin, mudah sholat, mudah tutup aurat. Itu karena memang juga konsumsian halal yang dia konsumsi. Makanya kita harus peka sekali dalam masalah-masalah seperti ini. Karena energi yang kita gunakan kesana kan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Gitu ya. Di dalam hadis yang telah dibicarakan di awal, kata penulis, bahwa lelaki dalam cerita Rasulullah SAW yang bersenang-senang makanan, ya, memakan yang haram, sebenarnya telah datang dengan 4 perkara yang semestinya merupakan sebab-sebab doa dikabulkan. Yang pertama, jadi maksudnya ingat tadi riwayat pertama ya, riwayat yang tadi orang yang safar, badannya lusuh, penuh dengan debu ya. Ini sebenarnya kata penulis, dalam riwayat itu ada 4 perkara pada diri orang itu sebenarnya diterima doanya. Yang pertama safar. Kan salah satu waktu mustajab itu pada saat safar. Nah orang itu lagi safar tuh diceritakan. Kata beliau ini berarti ada syarat dikabulkan doa sebenarnya dari orang tersebut. Yang kedua, pakaian dan keadaan yang memberikan kesederhanaan. Karena dia bajunya lusuh, berdebu. Ini berarti orang ini lagi susah. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, Rubba ash'athu madfu'in bil abwabi law aqsama Allahi la abarrah. Berapa banyak orang yang rambutnya kusut, berdebu, ditolak di depan pintu-pintu para pembesar dunia. Misalnya orang-orang yang punya kekayaan, bisa orang mengemis minta-minta, ditolak-tolak, tidak dikasih. Berapa banyak orang begitu keadaannya, rambutnya kusut, penampilannya susah gitu ya. Kotor karena memang dia nggak punya apa-apa, ditolak-tolak depan rumah orang. Tapi seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan tepati sumpahnya. Artinya bukan tolok ukur orang itu berantakan pakainya lalu tidak diterima oleh manusia lalu ditolak oleh Allah. Enggak. Justru banyak di antara mereka yang bersumpah atas nama Allah lalu Allah kabulkan. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Saya tiba-tiba teringat ada satu cuplikan ceramah, itu di musim haji. Ada satu grup travel datang dari Maroko waktu itu. Dan kebetulan yang punya travelnya menceritakan. Ya, lalu diviralkan waktu itu di musim haji. Dia cerita, dia bilang, saya datang di Mekah waktu itu dan tiba-tiba saya dikagetkan informasinya hotel saya belum siap, padahal sudah bayar, kemudian juga tenda yang akan dipakai belum siap. Saya tidak tahu harus kemanakan jemaah saya, dia bilang. Uang sudah diterima sama orang yang akan melakukan apa yang kita booking gitu ya, handlingnya di sana. Tapi ini info tiba-tiba sudah tiba. Tapi kami sudah tiba, bukan masih di negara kami. Perjalanan dari Maroko ke Saudi lumayan gitu ya, cukup jauh karena itu di ujung Afrika Utara sana. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, dia bilang saya pun tidak tahu harus buat apa. Saya coba beristighfar, saya coba berdoa sama Allah, tapi saya belum menemukan titik temu. Orang yang saya telepon itu nggak jawab-jawab. Ini apa solusinya? Jemaah satu bus 40-50 orang harus diselamatkan. Mau nginep di mana mereka? Mau makan di mana? Dia juga mau utang, ini bukan negaranya gitu ya. Tapi ada satu cerita unik dia cerita. Ini kisah nyata di musim haji.
Dia bilang pas azan duhur, lagi mampir busnya antara Jeddah sama Mekah, itu istirahat, seperti biasa gitu istirahat di satu, terus sholat di satu masjid. Dia bilang selepas sholat, saya tiba-tiba melihat ada satu marbot masjid, cleaning service-nya, yang bersih-bersihin masjid. Orang Saudi itu kan, pemerintah Saudi kan menyewa untuk seluruh Saudi itu orang-orang Bangladesh. Ya, karena mereka punya akad itu ya. Yang dulu saya dengar itu Indonesia pun masuk, tapi Bangladesh yang kalau tidak salah mungkin lebih murah penawaran gajinya, jadi diambil gitu ya. Nah mereka tuh mungkin dengan 600 real atau berapa itu sudah siap untuk bekerja di gaji. Makanya Masjid Haram itu penuh orang-orang Bangladesh gitu kan. Hampir semua, seluruh jalan-jalan Saudi, bukan cuma kota Mekah Madinah, hampir semuanya pakai jasa mereka. Tapi dia bilang ada satu orang Bangladesh yang bersih-bersihin masjid itu. Tinggal saya sama dia, kata pemilik travel. Tiba-tiba hati saya berpikir, kenapa saya nggak minta tolong orang ini doakan, dia bilang. Terus saya datang lalu saya bilang, dan itu orang juga bahasa Arabnya masih terbata-bata sebenarnya. Tapi dia bilang, saya coba jelaskan, saya datang haji, dalam bahasa Arab saya ceritakan, ada bus, saya ada satu bus tapi hotel dan ini saya tiba-tiba saya nggak disiapkan, saya nggak tahu harus buat apa, tolong doakan sama Allah. Kata dia cuma pakai isyarat, dia cuma tunjuk langit. Dia bilang, ya Allah, itu terbata-bata dalam bahasa, dia bilang, bantu orang ini. Kata dia, ini kisah nyata. Dia bilang hanya 5 menit setelah orang itu angkat tunjuk langit, ya Allah bantu orang ini. Oh tukang cleaning itu pergi, tinggalin dia. Dia bilang saya tiba-tiba ditelepon, hotel sama semuanya sudah siap. Ya. Nah berapa banyak orang yang kadang-kadang penampilannya biasa, tapi dia luar biasa di sisi Allah SWT gitu ya. Nah tapi yang jadi saksi bahasan kita adalah poin kedua. Salah satu penyebab juga bisa diterima doa kesederhanaan orang gitu ya. Kita jangan lihat penampilan orang, mungkin dia dekat sama Allah. Tapi di hadis tadi, selain dia safar, orang itu penampilannya seperti itu. Kumuh segala macam. Kata Dr. Said, ini berarti ada yang kedua yang harusnya penyebabnya diterima doanya. Yang ketiga, menengadahkan tangan ke langit, mengangkat tangan ke langit. Ini juga salah satu sebab diterimanya doa gitu ya. Dengarkan hadisnya, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmidzi. Kata Nabi SAW, Inna Allah hayyun karim, yastahi min abdihi idha rafa yadihi ilaihi an yaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha mulia. Dia Allah, ini kata ganti Allah, makanya D-nya besar. Dia amat malu terhadap hambanya, N-nya besar kata ganti Allah, terhadap hambanya apabila hambanya mengangkat kedua tangannya kepadanya lantas dia tolak dengan kosong dan kecewa. Artinya kalau orang angkat tangan ke langit mohon-mohon itu Allah malu untuk mengembalikan tangannya kosong. Allah akan kasih dia. Berarti orang tadi yang disebutkan dalam hadis yang ditolak doanya, dia udah safar, dia udah pakaiannya sederhana gitu ya. Dia dalam kondisi susah lagi, dia juga sudah menengadahkan tangannya ke langit. Ini 3 hal yang bisa mengundang doa diterima. Yang keempat kata beliau, memelas, mengulang-ulang permintaan dengan mengulang-ulang nama Allah, wahai Robku, wahai Robku. Dan ini merupakan bagian terpenting bagi terkabulnya doa. Namun bersama dengan keempat poin tadi, Rasulullah SAW mengatakan bagaimana mungkin doanya akan terkabul. Ini berbentuk pertanyaan yang tujuannya menggambarkan perasaan heran dan jauh dari kemungkinan dikabulkan. Maka hendaknya seseorang hamba yang muslim bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala maksiat dan dosa, mengembalikan apa-apa yang diambilnya secara zalim kepada yang berhak sehingga bisa bebas dari penghalang yang amat besar ini yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Jadi ini sebab pertama tertolaknya doa. Ya. Yang kedua, tergesa-gesa dan meninggalkan doa. Tergesa-gesa dalam ucapan doanya dan tergesa-gesa buru-buru ingin segera diijabah. Baru doa sekali langsung mau turun ijabahnya, gitu. Langsung dia mau lihat depan mata. Ya, dia mau instan, mau ekspres ya. Nah, ini salah satu penyebab tertolaknya doa. Kata penulis, di antara penghalang yang dapat menghalangi terkabulnya doa ialah ketergesaan seorang muslim dan meninggalkan doa karena ketidaksabaran menunggu ijabah atau terkabulnya doa.
Kata beliau selanjutnya, sungguh Rasulullah SAW telah menjadikan kedua perkara ini ke dalam kelompok penghalang terkabulnya doa, agar seseorang hamba tidak memutuskan harapan dari terkabulnya doa, meskipun waktunya lama. Sesungguhnya Allah sangat suka mendengar rengekan hamba di dalam doa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahdikum ma lam ya'jal, fayaqul da'autu falam yustajab li." Doa seseorang di antara kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Cirinya orang tergesa-gesa bagaimana? Dia berkata, "Saya telah berdoa tapi tidak dikabulkan." Dalam riwayat lain, maka dia pun meninggalkan doa. Ada footnote di situ ya, nomor 52 di bawah. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Juga Abu Hurairah menukil hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qatiyati rahim, ma lam yasta'jil." Qila ya Rasulullah, mal isti'jal? Qala yaqulu qad da'utu wa qad da'utu falam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda dzalika wa yad'u du'a. Senantiasa akan dikabulkan doa seorang hamba selama tidak berdoa untuk suatu dosa atau memutuskan hubungan silaturahim dan juga tidak tergesa-gesa. Dalam hadis ini 3 langsung disebutkan syarat ditolaknya doa ya. Dia buat dosa atau dia minta dosa, maaf ya, dia minta uang, minta rezeki untuk berzina, untuk judi, itu Allah tidak akan kabulkan. Kemudian dia memutus silaturahim, durhaka pada orang tuanya, ada kerabatnya minta tolong dia nggak bantu, putus silaturahim, dan tidak tergesa-gesa. Tapi yang sedang kita bahas masalah tidak tergesa-gesanya. Rasulullah SAW ditanya dan para sahabat seakan-akan sudah faham nih, dosa wajarlah orang melanggar dan tidak diterima doanya, putus silaturahim wajarlah dia tidak peduli dengan keluarganya, tapi tidak tergesa-gesa ini apa maksudnya? Maka Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Kenapa kok bisa tergesa-gesa masuk dalam penyebab tertolaknya doa? Kata Rasulullah SAW, yaitu dia berkata, si yang orang berdoa ini, sungguh aku telah berdoa, sungguh aku telah berdoa. Maksudnya sudah berulang-ulang berdoa. Tapi ya di sini juga tidak komitmen, harusnya aku aja ya. Tapi sini diulangi ke saya katakan saja, dan aku tidak melihat akan terkabul. Maka ia merasa rugi dan gagal dari doa dan akhirnya meninggalkan doa tersebut. Ya tidak sabar. Mungkin ini yang pernah saya bilang ya di awal kita bahas buku ini. Mungkin tinggal sekali lagi Bapak Ibu berdoa. Mungkin tinggal sehari lagi. Mungkin tinggal 2 hari lagi. Masa sabar seminggu tidak sabar lagi 2 hari misalnya. Masa sabar sebulan atau setahun tidak sabar 4-5 hari lagi. Kan kita tidak tahu. Ya, seperti saya pernah kasih gambaran ya. Itu kan supaya mudah difahami saja itu ya. Itu kita kalau lagi ngerasin volume radio di mobil ya. Ya ada kan lampunya itu ya, dari 1, 2, 3 sampai pokoknya full. Kalau kita ibaratkan doa itu begitu, mungkin Bapak Ibu sudah garis di 3, mungkin ini 5 lagi nih, 2 lagi, tinggal dibesarin dikit. Harusnya begitu saya tinggal sedikit lagi berdoa. Dan dalam hadis yang lain ini pernah saya sampaikan di awal pertemuan kita, saya juga sudah sarankan agar Bapak Ibu supaya lebih dalam memahami tema doa ini bisa dengar materi kami di YouTube, insya Allah di playlist YouTube itu ada dahsyatnya doa. Itu panjang lebar saya jelaskan masalah doa ya. Di antaranya adalah poin masalah ini. Tentang masalah tergesa-gesa gitu ya. Jadi harusnya tidak tergesa-gesa. Dia lanjutkan saja doanya. Ada hadis Nabi SAW yang saya sampaikan di ceramah itu, saya ingatkan juga di sini. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan jawabannya. Soalnya Bapak Ibu ngeluh, ya Allah zat yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang menciptakan malam dan siang. Ibu dan Bapak puji-puji Allah. Lalu merengek-rengek sama Allah. Itu Allah memang menerlambatkan jawabannya. Kenapa? Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Supaya dia tetap dapat pahala lebih besar. Udah continue aja. Dengan penuh keyakinan akan diterima. Sampai nanti kita akan dapat apa yang kita inginkan. Itulah. Nah jadi memang Allah menerlambatkan itu justru supaya dia tetap dalam doanya. Dan dalam hadis yang dikatakan kalau seseorang hamba berdoa maka pasti diijabah hanya saja melalui salah satu dari 3 tahapan. Bisa diberikan langsung pada saat itu,
Kemudian yang kedua, bisa saja dihilangkan sesuatu yang buruk yang menimpa dia, tidak jadi dia kena ujian tersebut, atau disimpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Nah, dalam riwayat lain, kalau misalnya kita tidak terima di dunia ya, ada orang-orang yang akan diberikan pahala bergunung-gunung pada hari kiamat, lalu dia bertanya kepada para malaikat, ini dari mana? Saya tidak pernah buat amal ini. Kata para malaikat, ini doa-doamu yang belum kau lihat hasilnya di dunia. Maka pada saat itu pun mereka yang diberikan pahala bergunung-gunung itu berharap semua doa yang mereka panjatkan di dunia tidak dikasih di dunia, tapi dikasih di akhirat saja. Karena besarnya pahala yang akan mereka dapatkan. Jadi fahami baik-baik karena doa itu ibadah. Artinya kita lihat hasil atau belum lihat hasilnya tetap dicatat pahala gitu ya. Selanjutnya kata beliau di paragraf terakhir di halaman 43 ya, seorang hamba jangan tergesa-gesa mengatakan bahwa doanya tidak terkabulkan. Karena kemungkinan Allah menunda terkabulnya doa karena beberapa sebab. Boleh jadi karena syarat-syarat terkabulnya tidak sempurna. Atau melakukan penghalang-penghalang terkabulnya doa. Atau karena sebab-sebab yang lain untuk kepentingan hamba tersebut. Tapi dia sendiri tidak mengetahuinya. Apabila doa seorang hamba tidak terkabulkan, maka ia harus introspeksi diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kedurhakaan kepadanya. Maksudnya kepada Allah N-nya besar ya, kepadanya, dan gembira dengan kebaikan yang disegerakan dan yang ditunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 56. Yang berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya atau kepada Allah dengan rasa takut tidak diterima, supaya dia terus berdoa. Selama kita khawatir doa saya ya takut tidak diterima, kita akan selalu sempurnakan ya. Dan harapan besar akan dikabulkan. Sungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Selama seorang hamba merengek dalam doa, antusias dalam mengharap dikabulkannya doa, tanpa meninggalkan doa, maka terkabulnya doa amat dekat. Barang siapa sering mengetuk pintu, maka kesempatan untuk terbuka pintunya lebih dekat atau lebih pas gitu ya. Bahkan ada kalanya terkabulnya doa tertunda dalam tempo yang lama, seperti tertundanya pengabulan doa Nabi Yakub alaihissalam atas pengembalian Yusuf putranya kepada beliau. Padahal Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang nabi yang mulia. Jadi Nabi Yakub itu waktu hilang Yusuf karena saudara-saudaranya lempar ke sumur, lalu dibawa oleh kafilah diperdagangkan di pasar perbudakan, lalu Nabi Yusuf pun ya tinggal di rumah seorang tokoh masyarakat di Mesir. Intinya waktu itu Nabi Yakub terus berdoa sampai matanya buta. Saking seringnya berdoa, dalam surah Yusuf diceritakan ya. Jadi saking seringnya berdoa minta pada Allah agar dikembalikan Yusuf, Allah belum kasih. Kapan Allah kasih ketemu sama anaknya? Waktu anaknya Nabi Yusuf sudah jadi pemimpin di Mesir. Ya, jadi sudah pas kedudukannya. Jadi pada saat jadi pemimpin, Nabi Yakub dan istrinya serta anak-anaknya yang lain dipindahkan Nabi Yusuf ke Mesir dan punya posisi di Mesir. Bukan lagi dalam kondisi anak yang tidak punya apa-apa, tapi sudah punya jabatan, sudah punya pendapatan dan segala macam. Jadi dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan putus asa ya, dan jangan pernah sangka buruk dengan Allah. Kenapa saya minta jodoh, saya minta pekerjaan, saya minta kesembuhan belum dikasih. Bukan belum dikasih, bukan tidak dikasih, belum saja. Jangan putus asa, terus lanjutkan doanya. Dan saya sudah bilang ya, kalau Bapak Ibu minta sesuatu, minta yang terbaik di sisi Allah. Saya Allah mudahin jodoh yang terbaik buat saya dari sisimu, mudahin rezeki yang terbaik dari sisimu. Jangan kasih speknya. Ya. Saya minta laki-laki yang tinggi, yang kaya, yang pintar, atau minta perempuan begitu. Jadi kalau yang di depannya ini pas kebetulan orang itu adalah yang suka sama dia, tidak jadi karena bukan speknya dia. Gitu kan? Itu batal. Ingat saya ceritakan Syekh Ziyad itu ya, Dr. Ziyad yang pernah cerita. Dia waktu sebelum nikah dia bilang begini dalam doanya, ya Allah jangan kasih saya anak kecuali laki-laki. 5 kali istrinya hamil gugur semua. Karena 5-5-nya itu bayinya perempuan. Terus dia introspeksi diri, dia tanya gurunya, Syekh Albani gurunya, Syekh apa solusinya? Kata Syekhnya, minta sama Allah, ya Allah berikan aku anak-anak keturunan yang baik. Menurut Allah, udah laki-laki perempuan sama saja, kita terima sebagai titipan dari Allah. Dia bilang semenjak itu saya ubah doa saya, sekarang anaknya 5 atau 6 ya.
laki-laki dan perempuan. Masya Allah, tumbuh besar. Saya berapa kali datang ke rumah beliau kalau lagi mampir di Jordan biasanya. Itu saya mampir dan saya ketemu juga sama anak-anak laki-lakinya karena makan bersama-sama gitu. Ada kalanya seorang hamba, kata beliau, atau pemohon diberi oleh Allah SWT sesuatu yang lebih baik dari yang diminta. Dan ada kalanya diganti oleh Allah dengan menghindari dari mara bahaya yang lebih besar dari yang diminta. Kadang-kadang kita minta sesuatu, kita berharap itu. Sebenarnya karena kita tulus minta, Allah tahu itu mungkin ya persentase kebaikannya cuma 50% buat kita. Allah sengaja buat kita berdoa lagi, nanti Allah kasih yang lebih baik dengan caranya. Lalu kemudian kita dikasih yang 70 atau 80% lebih baik. Itu dengan hikmah Allah SWT. Allah itu ya sangat indah kalau memberikan jawaban kepada hambanya. Allahu a'lam. Jadi ini bahasan kita insya Allah di poin ketiga. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan nanti di pertemuan akan datang ya. Sampai poin nomor 6 insya Allah. Kalau benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.